Bapak Mama, jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita orang-orang yang masih dianugerahi Tuhan kasih-Nya untuk ada dalam persiapan menyongsong perayaan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kita ada dalam bacaan yang disiapkan oleh Sinode sebagaimana yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 dengan tema yang diberikan kepada kita. Adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat bagi Yesus? Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya Natal adalah satu peristiwa yang paling agung dalam sejarah dunia. Natal mengingatkan betapa besar kasih Allah kepada kita dan dunia ini. Dia yang adalah Sang Firman itu mau menjadi daging dan sama dengan manusia. Tujuan Sang Allah Firman itu hanya semata-mata untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan kasih Allah itu berawal dari Natal dan berpuncak pada kayu salib dan kebangkitan Kristus yang telah menang atas maut. Allah yang mulia, yang serba maha itu, maha ada, maha kuasa, maha besar, tapi rela menjadi manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mau mengalami penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Karena itu sesungguhnya Natal bukanlah sebuah kesibukan yang bertambah. Natal bukan pengeluaran yang semakin banyak. Natal bukan sebuah kemeriahan, kehebohan karena pernak-pernik Natal. Pohon Natal, lampu, kue ataupun pakaian. Bahkan segala hiasan-hiasan yang begitu fantastis dan gemerlap. Mari kita melihat bagian bacaan kita yang menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus yang dibuka dengan catatan politik. Karena pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Artinya dalam kekuasaan Romawi. Dan di situ Maria dan Yusuf menempuh perjalanan jauh dari Nazaret ke Betlehem. Bukan turis, tetapi karena sensus itu. Mereka adalah pasangan muda-mudi yang lelah, yang sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Catatan memberitahukan kira-kira jarak dari Nazaret ke Betlehem itu berkisar dari 110 km sampai dengan 140-an. Perjalanan bisa memakan waktu 4 sampai 7 hari, tergantung dari rute perjalanan dan cepat atau lambatnya. Tetapi dalam penantian kelahiran anaknya, Maria dan Yusuf harus menempuh jalan itu. Dan disinilah menarik dari cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Tidak ada tempat baginya. Palungan menjadi simbol penolakan dan ketidakpedulian dunia. Dunia biasa punya ruang untuk yang punya kekayaan, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Tetapi kedatangan Yesus mau menunjukkan keberpihakannya,
kepada mereka yang sering ditolak, sering diabaikan, sering disingkirkan. Walaupun tidak ada tempat bagi Yesus, Allah tetap datang karena untuk saya dan Bapa Mama. Allah tidak mencari ruang yang dianggap layak, tetapi Dia mencari hati yang mau dibukakan, entah sederhana ataupun berantakan. Palungan, disitulah Yesus dilahirkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini datang dan membawa kita sebuah pengharapan dan penghiburan. Tak kala seringkali dunia tidak menganggap kita, tetapi Tuhan tidak memandang siapa kita. Bahkan Dia hadir di tengah-tengah mereka yang terpinggirkan, yang dianggap hina, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Disitulah Tuhan Yesus hadir dan merangkul mereka. Orang-orang yang pertama menerima berita kelahiran Yesus Kristus, yaitu gembala-gembala. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, sapaan malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Lawan daripada sukacita adalah ketakutan. Dan Yesus datang untuk melawan ketakutan itu. Ketakutan karena keberdosaan. Ketakutan karena akibat daripada dosa yang adalah maut. Ketakutan karena merasa tidak dihargai, tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Yesus datang untuk mengangkat mereka yang terpinggirkan dan yang terpurukan itu. Mau kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan datang juga untuk mereka. Ini mau bilang kepada saya dan Bapak Mama, bahwa Tuhan datang untuk saya dan Bapak Mama. Persoalannya sebagaimana yang diceritakan pada ayat yang ke-7. Tidak ada tempat bagi mereka. Saya teringat sebuah cerita, kisah tentang pementasan drama dari bacaan ini. Anak-anak sudah dibagikan peran. Ada seorang anak yang berkebutuhan khusus, keterbelakangan, AQ, sehingga dia tidak kebagian peran. Tetapi ada satu peran yang tersisa, yaitu tuan daripada penginapan itu. Bagi sang guru sekolah minggu, kalimatnya sangat sederhana. Walaupun dia terbatas, tapi pasti dia mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Dia hanya cukup berkata, maaf, tidak ada tempat di sini. Pergi. Tidak ada tempat di sini. Pergi. Drama berjalan dengan begitu indah, khusyuk. Masing-masing anak-anak memainkan perannya dengan baik. Tibalah pada saatnya Yusuf dan Maria mengetuk penginapan anak ini. Bertanya, apakah ada tempat di sini untuk Maria melahirkan? Si anak ini terdiam. Guru menunggu dengan sabar untuk dia mengucapkan apa yang sudah dia pelajari. 1 menit berlalu, guru mulai resah, teman-teman pun mulai resah. 2 menit berlalu, dia masih menatap Yusuf dan Maria. Sang guru membuka tirai lalu membisikkan, katakan, tidak ada tempat di sini, pergi. Sang guru kembali mengulang,
kalimat ini, pergi, tidak ada tempat di sini. Namun yang nampak adalah cucuran air mata daripada si anak ini. Sang guru kembali dengan suara yang lebih keras lagi sehingga terdengar oleh para jemaat. Pergi, katakan tidak ada tempat di sini. Dengan berderai air mata, anak ini berkata, pergi, tidak ada tempat di sini. Tapi berbaliknya badan Yusuf dan Maria sebelum melangkah, anak ini berkata, sebentar. Semua terdiam, sang guru pun kaget. Karena ini bukan kalimat yang dipelajari dan diajarkan kepadanya. Sambil menangis terisak-isak dia berkata, mari engkau dapat menginap di kamarku. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini melenceng dari cerita Alkitab. Tetapi yang saya mau angkat dari cerita ini bahwa anak ini mampu merefleksikan tentang bagaimana memberi hati dan hidup untuk dikuasai oleh Yesus. Tema kita ini, adakah tempat bagi Yesus? Pertanyaan ini datang kepada saya dan Bapak Mama yang seringkali tanpa sadar hati ini dikuasai oleh materi. Hati ini dikuasai oleh cinta kepada manusia. Hati ini dikuasai cinta kepada barang-barang, kepada sesama, istri, anak-anak, sampai-sampai tidak ada tempat dan ruang di hati kita untuk Yesus. Pertanyaan ini mengganggu kita. Adakah kita membiarkan hati ini dikuasai oleh Yesus? Adakah kita membiarkan hidup ini ditempati oleh Yesus? Dia sudah datang untuk saya dan Bapak Mama. Dia datang karena kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih itu. Di dalam Yesus tidak ada yang terlalu kotor dan cemar. Di dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Di dalam Yesus tidak ada kata tidak berharga. Karena kasih-Nya dia datang untuk saya dan Bapak Mama. Bersihkan hati ini supaya Yesus masuk. Dari segala keegoisan kita. Dari segala kemarahan kita, kepahitan kita. Kalau kita masih simpan itu, Yesus tidak mungkin masuk. Kita dapat mengukur bagaimana Yesus ada dan diam di hati kita ketika kita ada damai atau tidak. Sukacita atau tidak dalam hidup ini. Tidak tergantung pada situasi di luar. Ada uang atau tidak. Natal ini ada baju baru atau tidak. Pergumulan saya itu terjawab. Usaha-usaha berhasil atau tidak. Tetapi ada sukacitakah di hati kita itu? Yang menguasai kita untuk terus bersyukur, terima kasih Tuhan, apapun keadaan kita. Berita daripada malaikat-malaikat itu menghalaukan ketakutan daripada gembala-gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang hanya berkenan kepadanya yang menikmati damai sejahtera itu. Yaitu mereka yang membiarkan diri dikuasai oleh Yesus Kristus. Ditinggali oleh Yesus Kristus. Yesus adalah ketika di mana kebenaran firman Tuhan menguasai dan mengendalikan hidup kita. Berdaulat penuh atas hidup kita. Adakah Yesus di hatimu? Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, selamat menyambut Natal. Yesus sudah datang.
Tinggal buka hatimu untuk terima Yesus. Ketika Yesus ada, di situ ada sukacita. Ketika Yesus ada, di situ ada damai sejahtera. Para gembala dalam bacaan selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya dikatakan mereka pulang dengan sukacita. Mereka tetap ada dalam tanggung jawab sebagai gembala. Mungkin bagi manusia mereka tetap yang hina dan terpinggirkan, tidak dianggap. Tapi mereka menerima kemuliaan Allah, menyaksikan kemuliaan Allah. Karena Yesus datang juga untuk mereka, juga untuk saya dan Bapak Mama. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.